Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan satu narasumber lagi. Sudah bertambah narasumber kita malam hari ini yang katanya datang ke sini jauh-jauh pakai motor ya Pak. Terima kasih sekali sudah hadir untuk kami TV One. Yaitu sudah ada juru bicara Divisi Humas Mabes Polri, Bapak Kombes Pol Slamet Pribadi. Apa kabar Pak Slamet? Iya, selamat malam. Selamat kabar malam. Baik saya. Iya, Pak. Tadi katanya hari ini baru nyampe Jakarta nih dari Bangka Belitung. Udah berapa hari katanya di Bangka Belitung? Ya, saya sudah dinas di Bangka Belitung. Kira-kira sudah ada hampir 5 hari di sana dalam rangka meliput kegiatan anggota Polri yang sedang melakukan kegiatan pencegahan anti radikalisme. Oke, nah tapi saya tertarik nih untuk membahas soal yang baru saja terjadi di Bangka Belitung, di Pangkal Tipinang tepatnya ini. Saya sempat komunikasi dengan Kabid Humas. Nah, itu gimana Pak? Iya, begitu pagi-pagi saya menerima info dari Kabid Humas, langsung saya tanyakan, betul kata beliau, dan akan ditindak cepat oleh Kapolda. Kapolri sudah memberikan arahan kepada Kapolda agar bergerak cepat, tidak boleh lambat. Itu perintah beliau. Jadi dari Mabes Polri sendiri pun mendesak agar dilakukan sanksi ya untuk pelaku? Pertama itu memang sudah prosedur, ketika ada pelanggaran dari anggota kepolisian yang menyangkut hal-hal kriminal seperti itu, tindakan tegas memang pilihan utama. Karena memang tidak akan dibiarkan menjadi viral, lebih berkembang meskipun sudah viral melalui media internet, tapi jangan sampai ada pro dan kontra itu menjadi berkembang lebih membesar kembali. Pak, ada juga yang dari kasus ini akhirnya muncul suara berseliweran di belakang soal aturan anggota kepolisian untuk berbisnis. Ini bagaimana Pak? Memang di Undang-Undang Kepolisian itu seperti TNI Polri juga termasuk, itu tidak boleh berbisnis yang berhubungan dengan tugas pokok. Tidak boleh, karena itu akan menimbulkan, akan berpengaruh dengan kewenangan. Tidak boleh. Artinya nggak ada masalah ya dengan bisnis minimarket. Kalau berhubungan dengan tugas pokok, ya betul. Artinya nggak ada masalah ya, fine-fine aja ya. Pun kalau nanti yang ditindak oleh Propam ini adalah kasus penganiayaan ya sebagai orang yang membawa nama Polri begitu ya. Kita kan basis banyak juga anggota Polri, misalnya ada yang tukang ojek, ada yang supir taksi juga ada di sini. Banyak sekali, mungkin ada yang kelas bawah, mungkin ada yang kelas. Yang penting tidak ada hubungan dengan kekuasaan, tidak ada hubungan dengan tugas itu. Tidak mengganggu maksudnya. Tidak mengganggu ya. Kalau Pak Neta Pani sendiri melihat soal bisnis ini bagaimana? Ya, saya kira nggak masalah. Apalagi kan gaji polisi belum terlalu besar ya. Sementara kebutuhan hidup itu semakin tinggi, biaya pendidikan semakin tinggi. Kalau hanya bisnis minimarket itu nggak masalah. Bahkan kita juga menemukan di beberapa daerah banyak polisi itu yang setelah berdinas jadi polisi, mereka jadi petani, nanam cabai, nanam palawija. Jadi itu nggak masalah saya kira. Oke, baik, kita tinggalkan dulu tema yang ini, lanjutan dari tema segmen sebelumnya. Ini juga ada satu yang cukup menarik, masih dari dunia kepolisian, mengenai adanya kantor kepolisian bersama antara polisi Republik Indonesia dengan polisi dari Cina. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Ini kita sudah saksikan pemirsa, gambar yang muncul di sejumlah sosial media akhir-akhir ini soal adanya kantor polisi bersama antara polisi Republik Indonesia dan polisi Cina. Dan itu terlihat pemirsa, foto plakat kantor polisi tadi sudah kita lihat sebelumnya, polisi bersama dengan yang bertuliskan Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu, Resort Souzhou, di mana foto bersama rombongan kepolisian Resort Souzhou dengan Kapolres Ketapang ini menjadi viral di media sosial. Beragam opini datang dari pengguna medsos jika ada kerjasama antara kepolisian Resort Souzhou dengan Polres Ketapang, Kalimantan Barat. Namun Polres Ketapang, Kombes Pol Sunaryo membantah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurutnya, Sunaryo yang bisa mengeluarkan kesepakatan. Menurut Sunaryo, pemirsa, yang bisa mengeluarkan kesepakatan adalah Mabes Polri, bukan dirinya. Adanya kunjungan kepolisian Suzhou, dan dia juga merupakan sebuah wali kota Suzhou ke perusahaan PT BSM, yang mana mereka juga mengundang Polres Ketapang untuk melaksanakan kunjungan tersebut di perusahaan tersebut, dan mereka meminta kerjasama kepada Polres Ketapang dalam hal kepolisiannya, jangan membawa contoh sebuah plakat yang untuk
kerjasama nantinya. Plakat ini yang berviral di media sosial. Sekarang plakat ini ada di Polres Ketapang, yang di Polres Ketapang karena kesepakatan antara kedua belah pihak itu belum ada, atau kita tolak karena Polres Ketapang itu tidak bisa mengeluarkan kesepakatan. Yang ada itu adalah melalui Mabes Polri, dan mereka juga kita sarankan bahwa barulah Pemirsa, saya ingin ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini gimana konfirmasi dari Mabes Polri-nya? Kita tunggu hasil pemeriksaan lebih mendalam. Yang jelas begini, di Indonesia itu tentara hanya satu, TNI. Polisi hanya satu, Polri. Kalau ada joint operation, kemudian sharing intelligence, G to G, itu harus melalui pemerintah pusat, Jakarta tentu. Kalau misalnya berhubungan dengan antara provinsi dengan provinsi yang negara lain, tentu harus dengan seizin pemerintahan yang ada di Jakarta. Mabes Polri dalam hal ini. Oke, tapi ini kan agak cukup menjadi tanda tanya juga ya Pak ya, sudah ada plakat. Ya. Kemudian selevel Kapolres masa nggak tahu kalau misalnya memang ada kerjasama ataupun tidak akan ada kerjasama? Ini hasil ini kan baru perencanaan. Kemudian ada contoh-contoh plakat yang kebetulan informasinya dipotong, hanya plakat itu yang difoto kemudian diviral kemana-mana. Tapi yang jelas kita tunggu hasil pemeriksaannya. Nah, plakatnya itu yang buat siapa berarti Pak? Perusahaan yang membuat. Nah, untuk apa sebenarnya tujuannya? Untuk apa juga foto-foto? Itu kan kita juga ngeliat ada foto seperti bersalaman, begitu ya Pak. Kalau kita orang ngeliat nih Pak, dengan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi foto itu terkadang banyak berbicara Pak, dan bisa kita persepsikan ya berdasarkan gambar mata itu kita. 1000 bahasa ya? Iya, gambar itu 1000 bahasa Pak. Kalau orang bersalaman, ada plakat, tidak salah dong kalau orang berpikir ada sebuah kesepakatan. Gimana menurut Pak Slamet? Sementara ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ini sebuah pelanggaran atau tidak, karena memang ini adalah sebuah proses belum final menuju kepada kesepakatan G to G. Baru proses sebenarnya nggak boleh bareng kemudian dipoto bersama, kemudian ada tulisan kantor polisi bersama. Kalau masih rencana, rencana itu ya pembicaraan, pembicaraan aja. Ini di sebuah perusahaan ada label polisi Indonesia, polisi Cina, kemudian kantor polisi bersama. Itu bukan rencana lagi, itu sudah jadi barangnya. Apalagi di situ banyak, ada polisi Cina, ada polisi Indonesia, gitu ya. Ini salah kaprah yang luar biasa. Jadi saya kira kebetulan Kapolresnya kan sudah dicopot Mabes Polri ya. Saya kira tidak cukup hanya Kapolres, Kapolresnya juga harus dicopot. Kenapa dia tidak mengawasi kinerja Kapolresnya? Ini Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa urusan keamanan itu urusan polisi. Polisi Republik Indonesia, bukan polisi Cina. Jadi kalaupun ada di sana perusahaan-perusahaan besar dari luar investasi di sana, urusan keamanan tetap urusan polisi menjaganya. Mereka bisa minta bantuan gitu ya ke polisi Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Polri menyatakan seperti itu. Kerjasama ini bukan yang pertama sebenarnya. Polisi sering kerjasama. Salah satu contoh di Bekasi, kawasan industri Bekasi atau sekitar Bekasi, itu polisi Jepang dan polisi Indonesia bekerja sama untuk program Koban-Koban ya. Polisi Indonesia mengadaptasi program Koban. Bahkan polisi Jepang membangun beberapa pos polisi. Tapi tidak ada labelnya di situ polisi Jepang. Itu semuanya sah-sah aja itu ya? sah. Okay. Itu polisi Republik Indonesia, Polres Bekasi gitu ya. Kalau ini kan luar biasa gitu. Seolah-olah kok polisi Indonesia diintervensi sama polisi Cina. Tapi tadi katanya ini cuma untuk contoh plakat aja, masih rencana katanya Pak Slamet tadi. Jangan dipajang begitu. Oke, gimana Pak Slamet? Ya, kalau memang dilihat dari sisi foto, memang iya. Dan kan saat ini kan sedang dalam proses penelitian. Kita sendiri yang di kalangan juru bicara belum bisa menyimpulkan bagaimana berikutnya. Yang jelas, pimpinan sudah mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres. pelanggaran ini terhadap Kapolres ini. Sudah kita lakukan. Ini awal. Mungkin ada pemeriksaan lanjut, kita tunggu nanti itu. Pak, tapi kan gini, ketika ada katakanlah aparat negara lain datang ke negara kita, ingin mengamankan mungkin asetnya di negara kita, begitu kan? Harusnya kan mereka ada izin dulu lah, nuwun dulu lah gitu kalau kata orang Jawa ke pemerintah pusat kita. Memang Mabes tidak tahu mereka masuk kemudian berencana ingin membuat kantor polisi bersama sebelum ini menjadi heboh ya di media sosial begitu Pak.
Makanya kita tunggu hasil pemeriksaannya. Apakah tapi itu ada nggak izin mereka untuk bersama masuk ke dalam, izin mereka datang ke Indonesia ingin membuka sebuah kantor polisi di daerah Ketapang, Kalimantan ini? Belum membentuk sebuah kantor polisi, belum. Tapi ada rencana mereka masuk, itu ada nggak mereka? Kami mau datang membuat sebuah kantor polisi, kami ingin menempatkan sejumlah personil mereka kami di sini, ada itu tidak mungkin izin mereka ke Mabes Polri sendiri, Pak? Belum sampai ke arah situ. Berarti pelanggaran dong, Pak ya? Belum sampai ke arah situ. Maka kita di kalangan juru bicara Divisi Humas Polri tadi sudah mendiskusikan persoalannya masih belum final. Tapi kalau memang sudah awal seperti itu, Kapolres sudah dilakukan tindakan oleh pimpinan, oleh Kapolri. Sementara dicopot dari jabatannya. Nah, menyambung yang disampaikan Pak Neta Pane tadi bahwa bukan hanya Kapolresnya saja yang harus ditindak, Kapoldanya juga harus ditindak. Ini gimana? Iya. Mabes Polri? Ya, oke. Tanggung jawab itu kan tidak harus serta-merta langsung dari bawah terus ke atas. Tentu nanti apa kesimpulan dari pemeriksaan itu, apakah ini berantai, tanggung jawab renteng, nanti kita lihat dulu. Tidak mungkin langsung minta pimpinan tertinggi untuk diberhentikan. Ya, kita tunggu hasil. Kenapa saya mengatakan Kapoldanya harus dicopot? Karena wilayah Kalimantan Barat, Ketapang itu bagian dari Kalimantan Barat. Itu tanggung jawab Kapolda. Dia sebagai pimpinan kepolisian di situ harus bisa membina bawahannya. Kapolres itu bawahannya. Kalau kemudian Kapolresnya melenceng, ini luar biasa, ini pelencengan yang luar biasa ya. Baik. Kapolres itu pimpinan kepolisian loh. Baik. Kalau dia tidak tahu undang-undang, itu luar biasa. Tidak pantasnya dia menjadi pimpinan. Oke, kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya proses hukum soal ini. Kita Ya. tunggu ya Pak ya, seperti apa nantinya. Baik, terima kasih Pak Selamat Pribadi atas waktunya bersama kami. Terima kasih juga Pak Neta Pane sudah bersama kami. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas mengenai repotnya akuisisi Freeport. Kami kembali sesaat lagi.